Tutup tirai kamar anak. Jumpa lagi dengan Mr. Wibo dan kali ini sebuah Google TV Box. Dari Google langsung ya, ini dia Google TV Streamer. Dengan fitur Matter dan Trends, Router Border. Iya, bukan sekedar Google TV Box. Dengan Google TV Streamer, kita bisa menjadikannya Trends, Router Border. Jadi kita regangkan otot sejenak dan let's go! Dan ini dia yang kita dapatkan. Terdapat kabel power dengan panjang 180 cm dengan output USB Type-C. Kemudian power adaptor dengan colokan Aussie ya, dengan output 5 volt 1,5 ampere. Kekurangannya di sini kita tidak mendapatkan kabel HDMI dan kemasan yang katanya ramah lingkungan membuat kita hanya mendapatkan kertas minyak nasi seperti ini. Sekarang remote control dengan desain yang sangat mirip dengan remote Chromecast with Google TV. Namun ternyata kontrol volume button di samping absen ya. Dan selain lubang untuk mic di depan, terdapat buzzer speaker di bawahnya untuk fitur Find My Remote pada Google TV Streamer. Bagaimana? Mempesona apa? Biasa saja. Karena di KUKA 32Z65 pun udah ada loh fitur Find Remote seperti ini. Dan seperti biasa ya, kalau nggak nyeleneh nggak Google namanya. Kita mendapatkan baterai A3 dengan pemasangan sejajar loh, bukan terbalik seperti pemasangan baterai remote pada umumnya. Dan ini dia Google TV Streamer. Desainnya keren, mirip router. Dengan ukuran 161x75x26 mm. Beralih ke bagian belakang, terdapat indikator power, Find My Remote button, port Type-C, Gigabit LAN port, dan port HDMI 2.1 tersedia. Dan bukan Google namanya kalau desain produknya nggak out of the box. Desain lebar ke belakang dengan warna putih kapur yang oke punya. Di bagian bawah terdapat material karet anti-strip lebar seperti yang ada pada Google Nest Hub Display dengan performa anti-strip yang mempesona tentunya. Dan jika dibandingkan dengan Chromecast with Google TV 4K, tentu saja Google TV Streamer memiliki desain yang lebih lebar dengan berat yang lebih berat juga. Yuk kita ke spesifikasi dan harga dari Google TV Streamer. Dari versi sebelumnya ada upgrade di RAM yang menjadi 4GB dan ROM-nya besar ya, 32GB dengan harga yang di-upgrade juga. Selanjutnya kita akan mencoba performa, benchmark, dan fitur Thread Router Border pada Google TV Streamer yang satu ini. Dan HDMI-nya dijual terpisah ya, dan udah mendukung HDMI 2.1 loh, yang memiliki bandwidth yang lebih besar dari versi sebelumnya. Dan menarik nih, proses penyiapan Google TV Streamer yang gak berbeda jika dibandingkan dengan perangkat Google TV lain. Namun sebelumnya ini dia proses pairing remote Google TV Streamer. Dengan menekan dan menahan tombol back dan home selama 5 detik hingga lampu indikator menyala seperti ini. Kita skip dan penyiapan perangkat Google TV Streamer wajib dilakukan dengan aplikasi Home by Google di ponsel kita. Dan saat kita buka aplikasi Home by Google, Google TV Streamer pun langsung terdeteksi sebagai perangkat baru yang siap untuk kita tambahkan. Jadi proses login akun Google, setup Google Assistant dan lainnya dilakukan di ponsel ya, tidak seperti setup awal perangkat Google TV lainnya. Dan karena produk dari mbahnya TV Box Android, pastinya lebih dapat prioritas update firmware jika dibandingkan dengan Google TV Box merek lain. Kemudian seperti pada Chromecast with Google TV 4K, fitur copy remote TV, soundbar, dan lainnya ada juga pada Google TV Streamer yang satu ini.
Ini dia tampilan Google TV pada Google TV Streamer, yang sama saja seperti produk Google TV lain. Kesan pertama, navigasi sangat mulus, dengan tombol remote yang sangat nyaman untuk kita gunakan. Dan sebagai produk dari Google, Google TV Streamer ini menggunakan sistem operasi Google TV berbasis Android 14 loh. Mempesona bukan? Dan jelas saja, Wi-Fi security levelnya L1. Dan udah Google dan Netflix tetap fat tentunya. Udah pendukung HDR10 dan 10 Plus ya, Dolby Vision dan Atmos tersedia jika perangkat TV dan speaker Anda mendukung tentunya. Kemudian resolusi maksimumnya di 4K 60Hz sudah mendukung kompresi video AV1 dan 4K-nya berjalan sangat mulus. Google TV Streamer menggunakan chipset MediaTek MT8696 dengan RAM 4GB dan ROM 32GB. Untuk CPU-nya sendiri menggunakan quad-core ARM Cortex A55 2000MHz dengan GPU dari Imagination Technologies PowerVR ROG GE9215. Hasil benchmark-nya masih di bawah DV8910 loh. Namun ini Google TV ya, bukan Android TV. Dan sebagai gambaran performanya, kita bisa menjalankan game PPSVP kita FA City dengan sangat lancar tanpa lag sedikit pun. Apalagi cuma buat memainkan game-game bawaan Android TV, sangat lancar tentunya. Dengan Google TV Streamer, kita bisa cast layar ponsel ke TV juga. Jadi buat melihat laporan keuangan dari ponsel, kita bisa melemparnya ke TV dengan tampilan layar yang lebih besar dari ponsel kita. Dari aplikasi foto by Google, kita juga bisa melempar foto maupun video yang tersimpan di ponsel ke TV kita. Dan jika mau upgrade produk smart home ke konektivitas standar menggunakan Matter maupun Threads Router Border, Google TV Streamer ini bisa kita gunakan sebagai hub Threads Router Border. Kita ke pengaturan Wi-Fi, kita scroll ke bawah, dan ini dia switch untuk mengaktifkan Threads Router Border. Dan tanpa Threads Router Border, kita nggak bisa nih menambahkan perangkat smart home yang membutuhkan jaringan Threads ya, seperti ini. Jadi dengan Google TV Streamer ini, kita bisa menambahkan perangkat smart home dengan jaringan Threads yang memiliki kelebihan dapat dikontrol secara offline juga. Mempesona bukan? Dan tentu saja voice command Google Assistant dengan performa yang oke punya. Tutup tirai kamar Anda. Dan tentu saja, kita bisa mengontrol TV dengan perintah suara. Mainkan Upin Ipin di YouTube. Iya, keterbatasan port USB pada Google TV Streamer dapat kita akali dengan menambahkan USB hub yang mendukung power delivery. Seperti ini. Jadi kita hubungkan USB hub terlebih dahulu ke Google TV Streamer. Dan kita colokkan power ke USB hub with power delivery. Sekarang Google TV Streamer ini pun udah memiliki port USB yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan mouse, keyboard, dan lainnya langsung ke device ini. Untuk mouse dan flash disk lancar ya. Namun saat saya koneksikan SSD ke Google TV Streamer, ternyata ribut ulang. Tahu apa masalahnya? Sepertinya sih kekurangan suplai daya ya. Meskipun setelah reboot, SSD pun terdeteksi. Kelebihan lain dari Chromecast with Google TV 4K yaitu proses booting awal yang lebih cepat. Namun ternyata saat saya bandingkan, ternyata cuma selisih 4 detik saja loh.
Kesimpulannya, Google TV Streamer bukan buat yang mendang-mending ya. Karena selain sebagai Google TV Box, Google TV Streamer merupakan hub buat produk-produk smart home matter dan mendukung koneksi Threads juga. Seperti halnya Google Home Speaker yang bisa jadi hub untuk produk matter, namun belum mendukung jaringan Threads ya. Jadi buat menambahkan device smart home dengan koneksi Threads, kita membutuhkan hub untuk koneksi Threads. Kelebihan lain terdapat fitur Find My Remote. Jika lupa naruh remote, kita bisa menekan tombol di belakang Google TV Streamer untuk membunyikannya. Sudah mendukung resolusi 4K 60Hz, HDR10 dan 10+, Dolby Vision dan Atmos pun tersedia. Jadi jika you mau pakai Google TV Streamer untuk update TV 32 inch dengan resolusi HD, mungkin kurang worth it ya. Lebih baik ambil TV box bekas provider saja. Di video selanjutnya masih ada proyektor, air purifier, dan sebagainya. So, saya turun Mr. Bibo dan sampai jumpa. Hahaha.